Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fredly Alessandro Mbata dengan NIM 43124040. Jadi, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Public Speaking. Dari video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Public Speaking, ilmu komunikasi, dan hubungan antara public speaking dan ilmu komunikasi. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa gugup saat harus berbicara di depan banyak orang? Misalnya, saat presentasi di kelas, tiba-tiba jadi blank, suara gemetar, tangan dingin, dan rasa percaya diri langsung turun. Bahkan, ada loh yang sampai lupa apa yang mau dia sampaikan. Hal ini sangat wajar dan sering dialami banyak orang, teman-teman. Terutama jika belum terbiasa tampil di depan umum. Rasa gugup ini sebenarnya muncul karena kita takut dinilai atau takut melakukan kesalahan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan yang disebut public speaking. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan kepada audiens dengan berbagai tujuan seperti memberikan informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau bahkan menghibur. Jadi, public speaking bukan hanya sekedar berani berbicara di depan umum, tetapi juga bagaimana cara kita menyusun kata-kata, mengatur intonasi suara, menggunakan bahasa tubuh, serta membangun koneksi dengan audiens agar pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas dan menarik. Selanjutnya, ada yang disebut dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain. Tujuan utama dari komunikasi adalah agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dipahami secara tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan komunikasi, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Dalam ilmu komunikasi terdapat beberapa unsur, teman-teman, yaitu yang pertama, komunikator sebagai penyampai pesan, pesan sebagai isi informasi yang ingin disampaikan, media sebagai sarana penyampaian pesan, komunikator atau audiens sebagai penerima pesan, serta feedback atau umpan balik sebagai respon dari audiens. Feedback ini sangat penting karena membantu kita mengetahui apakah pesan kita sudah dipahami atau belum. Unsur-unsur tersebut juga terdapat dalam public speaking. Saat kita berbicara di depan umum, kita berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan kepada audiens melalui media, baik itu secara langsung maupun menggunakan alat bantu seperti slide presentasi. Audiens kemudian memberikan respon baik secara verbal maupun non-verbal seperti anggukan, ekspresi wajah, atau memberikan pertanyaan. Public speaking dan ilmu komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu komunikasi merupakan dasar teori yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi yang baik, sedangkan public speaking adalah praktik nyata dari teori tersebut. Artinya bahwa saat kita melakukan public speaking, kita sebenarnya sedang menerapkan ilmu komunikasi secara langsung dalam kehidupan nyata. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan public speaking yang baik, kita bisa menyampaikan ide dengan jelas, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, kemampuan ini juga sangat berguna dalam kehidupan di dunia pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja, seperti saat presentasi, wawancara, atau berbicara dalam rapat. Untuk meningkatkan kemampuan public speaking, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti sering berlatih berbicara di depan cermin, berani menyampaikan pendapat di kelas, atau mencoba berbicara di depan teman-teman. Semakin sering kita berlatih, maka rasa gugup akan semakin berkurang dan kepercayaan diri kita akan meningkat. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa public speaking dan ilmu komunikasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan memahami teori komunikasi dan terus melatih kemampuan berbicara di depan umum, kita dapat menjadi komunikator
yang lebih efektif, percaya diri, dan mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada yang lain. Teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa berlatih public speaking. Terima kasih.